Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep roti wijen coklat. Ini cara buatnya gampang banget teman-teman, tanpa diuleni dan tanpa menggunakan oven. Hasil kue atau rotinya ini juga lembut ya teman-teman, gak kalah sama yang diuleni dan juga bisa matang merata seperti kalau kita pakai oven ya teman-teman. Padahal ini tanpa oven, hanya pakai teflon aja. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Kalau udah, terima kasih ya. Oke, langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah atau baskom, kemudian kita masukkan margarin cair sebanyak 30 gram. Ini udah suhu ruang ya teman-teman margarinnya. Kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Nah, ini kuning telurnya sebenarnya fresh ya teman-teman, tapi karena tadi saat memisahkan terkena cangkangnya, jadi ini udah pecah ya kuning telurnya. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya cukup larut. Jika gulanya sudah larut, selanjutnya ini bisa kita tambahkan dengan air sebanyak 140 ml. Bisa juga menggunakan santan atau susu cair ya teman-teman. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh ragi instan dan juga pasta pandan secukupnya. Jadi adonan rotinya ini nanti rasa pandan ya teman-teman. Atau boleh juga kalau nggak mau dibikin pandan, yang original aja, pasta pandannya boleh di skip ya. Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata dan juga larut. Nah, kalau udah tercampur rata dan larut, tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur rata. Jadi ini cukup kita aduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kalau udah mulai tercampur rata, boleh ditambahkan dengan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita campurkan lagi menggunakan spatula. Kita aduk-aduk sampai benar-benar garamnya ini tercampur dan tekstur adonannya menjadi lebih lembut ya teman-teman. Ini kita aduk kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, kelihatan ya ini udah lembut adonannya. Tuh. Ini udah cukup. Ini sudah saya siapkan alas. Kemudian saya beri sedikit margarin cair biar nanti adonannya nggak menempel, karena adonan cenderung lembek ya teman-teman. Jangan lupa di telapak tangan juga kita beri margarin cair ya teman-teman, atau minyak goreng juga boleh. Selanjutnya kita tinggal tuangkan aja adonannya ke dalam papan kerja kita. Kemudian ini kita bulatkan dan mau saya bagi-bagi ya teman-teman. Ini beneran dari tekstur adonannya itu lembut banget, padahal kita nggak ulen sama sekali ya teman-teman. Jadi kuncinya adonannya ini memang harus sedikit lembek ya teman-teman, jangan terlalu padat, karena kita buat adonan tanpa ulen ya. Kita bagi adonannya menjadi 12 bagian. Ini saya kira-kira aja ya teman-teman, nggak saya timbang. Kemudian perbagiannya tinggal kita bulat-bulatkan. Nah, seperti ini kita rounding di telapak tangan. Lalu kita sisihkan. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semua ya teman-teman. Adonannya udah dibulat-bulatkan semua. Jangan lupa kita tutup menggunakan plastik atau bisa juga menggunakan serbet bersih. Lalu kita ambil satu adonan yang paling pertama kita bulatkan.
Kemudian ini mau saya beri isian selai coklat ya teman-teman. Boleh juga menggunakan selai yang lain, sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk memberikan selainya ini kita pipihkan adonan dan biarkan bagian tengahnya lebih tebal ya teman-teman, biar nanti selainya nggak bocor. Kemudian tinggal kita rekatkan lagi adonan yang ada di pinggirannya. Jangan lupa dicubit-cubit biar coklatnya nggak keluar ya teman-teman. Kemudian kita bulatkan. Selanjutnya yang terakhir ini mau saya beri taburan atau topping wijen. Ini aku beri di semua permukaan ya. Kalau mau dikasihnya cuman di bagian atasnya juga boleh teman-teman. Jadi cukup separuh dari adonannya yang dicelupkan ke dalam wijen ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Jika udah selesai, ini kita proofing kurang lebih selama 30-50 menit. Pokoknya sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menitan sudah mengembang ya teman-teman. Mau saya panggang menggunakan teflon. Ini saya ambil adonan yang paling pertama dulu. Ini udah ringan ya teman-teman, berasa. Langsung aja kita letakkan ke dalam teflon. Di sini saya pakai teflon lubang 8. Untuk teflonnya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika udah dimasukkan semua seperti ini, bisa kita tutup dan kita masak menggunakan api yang kecil. Untuk sisanya ini saya panggang menggunakan teflon biasa seperti ini teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Ini udah terlihat mengembang. Dan saya lihat bagian bawahnya juga udah berwarna kecoklatan seperti ini. Jadi di bagian permukaannya ini mau saya panggang juga ya teman-teman. Nah, setelah dibalik semua seperti ini, tinggal kita tutup dan kita masak lagi kurang lebih selama 5-7 menit. Ini setelah kurang lebih 5 menitan teman-teman. Kita lihat bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan seperti ini. Udah cukup ya teman-teman, ini bisa kita angkat. Tuh hasilnya beneran cantik banget ya. Padahal kita nggak pakai oven, cukup pakai teflon. Ternyata kita bisa buat roti ya teman-teman. Kita keluarkan semua rotinya dari teflon. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Panas-panas langsung aja kita olesi rotinya menggunakan margarin atau mentega ya teman-teman, biar nanti bagian permukaannya itu lembut dan tidak kering ya. Dan ini dia roti wijen coklatnya udah jadi ya teman-teman. Tampilannya cantik, ini juga matangnya merata ya teman-teman. Di bagian permukaannya itu berwarna kecoklatan seperti ini. Aromanya juga wangi, perpaduan antara pandan dan wijen ya. Langsung aja kita cobain roti pandan wijen coklatnya ya teman-teman. Tampilannya cantik, tuh matangnya juga merata, nggak gosong ya, bagian bawahnya juga nggak gosong, empuk banget, terasa lembut. Kita belah. Wow, ini beneran terasa lembut banget, kelihatan ya serat dari rotinya, ini beneran lembut. Kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini beneran mirip banget seperti roti yang kita buat menggunakan oven, sangat lembut ya teman-teman. Serat rotinya ini beneran halus banget, apalagi dipaduin sama isian coklatnya. Mantep banget teman-teman, recommended ya buat dicobain. Yang nggak punya oven bisa bikin roti menggunakan teflon. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.